Yang ketiga, pondasi dasar atau ilmu dasar yang harus teman-teman ketahui ya dalam public speaking adalah Yang ketiga, pondasi dasar atau ilmu dasar yang harus teman-teman ketahui ya dalam public speaking adalah teman-teman harus memiliki yang namanya guru ya, entah itu bahasanya mentor, coach ya, pendamping, itu teman-teman harus punya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk pengoreksi, feedback. Kadang ini juga yang menjadi kesalahan banyak orang dalam belajar, merasa sudah tahu ilmunya sehingga berjalan sendiri, padahal banyak hal yang kekurangan yang kita tidak bisa melihat diri sendiri. Contoh logika sederhananya adalah sepak bola ya, saya gampang sepak bola. Cristiano Ronaldo atau Messi, teman-teman mungkin tahu ya, itu adalah pemain sepak bola termahal, hebat, tapi dia tetap punya pelatih atau coach atau guru atau mentor. Kenapa? Padahal kalau boleh diadu, jagoan siapa? Bagusan siapa? Pemainnya atau pelatihnya? Saya pastikan pemainnya. Tendangannya lebih kerasan, lebih bagusan Cristiano Ronaldo, lebih bagusan Messi. Tapi kenapa harus ada guru? Kenapa harus ada coach? Agar ya bisa memandu. Kita ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Contoh, saya nggak bisa melihat telinga saya sendiri. Ya, artinya harus ada orang yang mengoreksi. San, itu loh pecinya miring, ya. Sehingga oh iya betul. Oh San, itu tadi kurang keras suaranya. Oh iya. Tapi kalau kita nggak punya guru, nggak ada yang mengoreksi, sehingga kita ya begitu-begitu aja. Yang harus dipahami adalah ketika ada orang yang mengoreksi, itu artinya akan menutupi kekurangan kita, berubah menjadi kemudian perbaikan dan perbaikan, sehingga performa kita akan lebih baik. Oke, itu fondasi yang ketiga. Nah, fondasi atau ilmu dasar yang keempat dalam public speaking yaitu investasi, alias pengorbanan baik waktu, tenaga, pikiran, dan ingat biaya ya. Saya katakan lagi biaya. Jadi teman-teman jangan hanya puas, hanya berharap yang sifatnya gratisan saja ya. Memang itu tidak salah, tapi yang namanya gratisan biasanya ilmunya pun ya gratisan ya, yang seadanya. Tapi akan beda rasanya teman-teman kalau mengorbankan sesuatu yang lebih besar lagi. Contoh yang saya waktu itu lakukan adalah saya merasa bahwa kok saya berbicara di depan umum begitu-begitu aja ya, kepuasan audiens peserta juga nggak maksimal, informasi yang saya sampaikan juga nggak mempengaruhi audiens gitu ya. Akhirnya saya berpikir apa ya yang salah gitu ya, padahal banyak masalahnya gitu ya. Nah, saya akhirnya tadi menemukan ilmu 4 dasar tadi gitu ya. Oh, ternyata kita harus yang pertama itu niatnya yang betul ya, jangan berharap ingin dianggap bagus oleh orang-orang. Kedua adalah pastikan kita harus tahu ilmunya agar tepat dan juga nggak banyak kesalahan. Yang ketiga adalah kita harus punya gurunya, dan yang keempat adalah investasi. Akhirnya pas saya putuskan waktu itu ikut pelatihan yang harganya sangat mahal bagi saya, dan itu mungkin termasuk pelatihan yang termahal yang pernah saya ikuti ya, yang sampai-sampai saya sendiri tidak mampu untuk membayar training itu. Akhirnya karena kemauan keras saya untuk berubah, untuk lebih baik, akhirnya saya mencoba melobi ya kepada lembaga yang mengadakan tersebut untuk bahasa kasar dicicil ya. Dari angka sekian itu sangat saya tidak mampu, dan ketika saya komunikasi dengan orang rumah pun kita nggak punya uang sebesar itu gitu kan. Tapi karena keyakinan bahwa ketika kita belajar dengan gurunya, dengan ahlinya, dengan pengorbanan yang mahal, pasti akan dibalas dengan ilmu yang mahal pula gitu ya. Sehingga saya waktu itu memutuskan untuk ikut ya, dan luar biasa amazing ya. Harga mahal dibayar dengan kualitas ya, baik keilmuannya,
lalu kemudian didapat networking yang luar biasa gitu ya, dan dapat pengalaman yang sangat itu membantu sekali untuk kemampuan kita dalam berbicara. Nah, dari situlah kemudian keajaiban demi keajaiban banyak hadir ya. Dari mulai secara materi tentu berubah ya, secara confident itu juga sangat berubah, naik levelnya. Secara teknik juga lebih tahu ya, dan ternyata nggak sulit-sulit amat dan mudah kok berbicara itu kalau tahu ilmunya. Bagaimana dengan waktu yang singkat tapi bisa singkat, padat, dan bagus gitu ya, mempengaruhi orang ya. Nah, itulah teman-teman semua 4 ilmu dasar yang harus dimiliki oleh seorang public speaker ya, yang harus diketahui dan harus dipersiapkan matang-matang. Ingat, public speaking itu tidak hanya berbicara komunikasi, tapi bagaimana apa yang disampaikan kita itu bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi orang tersebut, bisa mempengaruhi keputusannya, bisa mempengaruhi dia menjadi lebih baik, dan bisa mempengaruhi dia yang tadinya tidak action menjadi action. Itu yang terpenting dari public speaking adalah bagaimana bisa berefek ya, bisa mempengaruhi lewat bicara kita. Oke, kalau teman-teman dirasa ini bermanfaat, silahkan bantu untuk share ya, subscribe dan share agar ilmu ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain dan mereka mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, kapasitas baru, dan mereka bisa menjadi lebih baik. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.